Kita semua, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya, selamat bergabung di Festival UMKM Surabaya hari ke-9 yang mengusung tema tips dan trik perbaiki keuangan bisnis. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya, akhirnya kita bisa berkumpul bersama lagi nih setelah skip 1 hari, akhirnya kita bisa berkumpul bersama lagi, sama-sama mencari ilmu, walaupun terbatas melalui perangkat ya, semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, sama-sama memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon izin teman-teman semuanya, perkenalkan saya Azza Frisyani Salsabila, selaku Master of Ceremony pada webinar Festival UMKM pada hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat adalah presentasi sponsorship, kemudian perkenalan pembicara, penyampaian materi oleh pembicara, sesi tanya jawab, kemudian pengisian form feedback dan absen, foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, selanjutnya nih, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk teman-teman bahwa tata tertib yang ada, yang pertama adalah dianjurkan untuk memakai background yang telah disediakan, kemudian dianjurkan untuk on kamera selama acara berlangsung. Nanti peserta juga dimohon untuk tidak aktifkan fitur mikrofon saat kegiatan berlangsung, kecuali nanti saat dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Dan ketika acara berlangsung, setelah dipersilakan untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa langsung mengisi question and answer box atau di chat box untuk memberikan pertanyaan. Mungkin untuk teman-teman yang ingin menanyakan langsung kepada narasumber bisa menggunakan fitur raise hand ya, nanti biar dipersilakan oleh teman-teman panitia untuk bertanya langsung. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada teman-teman yang bertugas, dipersilahkan. Terima kasih kepada operator saya sampaikan. Nah, masih suasana kemerdekaan nih. Semoga teman-teman di sini juga masih semangat ya. Mohon izin juga nih teman-teman sebelumnya, izin untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada para supporter kita nih, yang teman-teman yang udah sponsori kegiatan kita webinar kita kali ini, yaitu kepada Ines Kosmetik. Kemudian ada media partner kita,
ada @seminar.up, kemudian @infojatim, @infoeventjatim, mohon maaf, kemudian ada @seputar.info.id, dan yang lainnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Kompat Kognitif kita, Indonesia Millennial Connect Padang, dan juga Indonesia Millennial Connect Malang. Tak lupa juga supporter kita by aksiberbagi.com. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Semoga apa yang telah teman-teman semuanya berikan untuk kelancaran acara kami bisa sama-sama memberi kita manfaat satu sama lain ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, setelah ini bakalan ada presentasi singkat dari sponsorship kita, Ines Kosmetik, kepada yang bertugas dipersilahkan. Terima kasih Mbak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu di forum webinar pada hari ini dengan tema tips dan trik perbaiki keuangan bisnis. Yang kita hormati pemateri kita yang hadir pada hari ini yaitu Mbak Miranda Ayu Setiawati. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, sehingga kita dapat support hadir dalam webinar hari ini. Dan tak juga lupa kita ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di forum webinar kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Yela Anissa, tim promosi dari Ines Kosmetik. Sedikit ialah kami menjelaskan tentang dari brand Ines Kosmetik. Ines Kosmetik adalah brand kecantikan Indonesia yang diproduksi sejak tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Dan juga Ines Kosmetik telah mengantongi sertifikat halal dari MUI. Dan Ines Kosmetik aman digunakan setelah diuji secara klinis dan juga dermatologis dari BPOM, sehingga Ines Kosmetik aman dari bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Dan juga baru-baru ini Ines Kosmetik telah meluncurkan produk terbaru yaitu Pure Gentle Makeup Remover, yaitu pembersih wajah satu langkah, non-alkohol, aman untuk semua jenis kulit. Dan juga Ines Kosmetik terdiri dari skincare, body care, dan juga makeup. Jadi Ines Kosmetik tidak hanya digunakan untuk wanita aja, untuk para lelaki juga bisa, karena kita ada skincare dan body care-nya juga. Dan yang lagi gencarnya dari Ines Kosmetik sekarang yaitu Exfoliating Lotion. Exfoliating Lotion itu adalah toner wajah yang bisa membantu untuk meremajakan kulit, mengecilkan pori-pori dan menipiskan pel hitam pada wajah. Karena Exfoliating Lotion dari Ines Kosmetik ini dia mengandung bahan alami yaitu AHA, allantoin, dan hazel. Jadi untuk semua kakak-kakak yang berada di forum webinar ini yang berminat dengan produk Ines Kosmetik, bisa di-download aja di aplikasi kita di Play Store. Di sana ada My Ines, di sana ada katalog beserta harganya, dan bisa dibeli melalui Shopee, Lazada, atau di Blibli. Atau bisa juga dibeli di toko-toko kosmetik daerahnya. Mungkin tidak terlalu panjang perkenalan dari kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yela untuk pemaparannya. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau pengen glowing atau pengen make up dan lain sebagainya bisa langsung aja ya dicek di Ines Kosmetik. Ini ada komentar nih dari salah satu teman kita tentang volume. Mungkin kayaknya kalau misalnya ada yang kurang kedengaran bisa join audio terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, lanjut aja nih. Mungkin teman-teman masih pada ada yang nggak tahu atau bingung gitu ya. Perlu diketahui juga nih bahwa webinar ini merupakan ruang yang diberikan oleh teman-teman Indonesia Millennial Connect Region Surabaya untuk para pelaku UMKM dan masyarakat umum. Jadi nantinya teman-teman UMKM yang ada di sini bakalan dapat banyak sekali insight, banyak sekali ilmu dari narasumber kita dari hari pertama sampai hari 12 nanti, tanggal 23 Agustus. Jadi selalu pantau aja ya Instagram kita di @Indonesia Connect Surabaya. Nah, mungkin udah ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman. Memasuki acara selanjutnya ya, penyampaian materi oleh Kak Miranda Ayu as a entrepreneur, teacher, and accounting.
yang akan didampingi oleh moderator kita nih, Kak Alisa Nur Aziza selaku mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya dan juga Staff of Indonesia Millennial Connect Pusat. Kepada Kak Alisa, saya persilahkan. Halo, Kak Alisa udah masuk belum? Halo Kak Azza, udah. Oke, silakan Kak Alisa. Oke, terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Kak Azza yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mendampingi pembicara kita pada siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alisan Aziza selaku moderator pada siang hari ini. Sebelumnya apa kabar nih rekan-rekan semuanya? Apakah gimana PPKM-nya hari ini? Oh ya, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita yaitu Kak Merenda Ayu Setiawati selaku entrepreneur teacher freelance dan freelance accounting. Gimana tadi juga udah sedikit disinggung sama MC kita pada hari ini yaitu bahwa pada hari ini akan ada materi mengenai tips and trik keuangan bisnis. Nah, berbicara tentang keuangan bisnis, tentunya kita tahu nih bahwa di suatu bisnis keuangan adalah satu hal yang krusial, di mana kalau tidak dikelola dengan baik, maka bisa merugikan bisnis itu sendiri. Namun tidak dipungkiri juga bahwa masih banyak nih UMKM yang tidak aware apa tidak peduli dengan pengelolaan keuangan bisnis secara baik, sehingga banyak UMKM yang masih berjalan namun akhirnya mati karena pengelolaan keuangannya yang kurang baik, sehingga terjadinya kerugian, pengeluaran yang lebih banyak daripada pemasukan. Nah, pasti para pelaku UMKM atau para pemilik UMKM yang sudah hadir di webinar ini, pasti ini kan ingin tahu gimana sih tips and trik memperbaiki keuangan bisnis supaya bisnis kita ini bisa bertahan tidak hanya 1 atau 2 tahun, namun berkelanjutan. Oleh karena itu, semua materi tentang tips and trik keuangan bisnis akan dibahas oleh pemateri kita pada hari ini yang sudah expert di bidang keuangan ini, yaitu Kak Merenda Setiawati, di mana beliau yaitu sebagai entrepreneur, teacher, dan freelance accounting yang termasuk lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember jurusan akuntansi dengan predikat Magna Cum Laude. Beliau ini juga memiliki banyak pengalaman, salah satunya yaitu memiliki pendapatan 100 juta pertama umur 18 tahun. Lalu sebagai pemateri di berbagai seminar dan webinar lainnya, lalu beliau juga pernah bekerja 5 tahun di bidang kefarmasian dan 9 tahun di bidang bisnis dan online. Wah, keren banget nih Kak. Saya ucapkan selamat siang Kak Merenda. Halo, mohon maaf, audionya masih belum terdengar, Kak. Oke, selamat siang Kak Alisa. Suara saya terdengar? Alhamdulillah sudah. Oke, Oke, selamat siang. Apa kabar Kak Merenda? Alhamdulillah baik nih, masih Ya, baik. semangat nih. Ya, ini yang pesertanya juga lebih semangat kayaknya ini. Harus Oke. sih, harus lebih semangat. Baik, mungkin langsung saja untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita pada siang hari ini yaitu Kak Brenda Setiawati. Kepada Kak Brenda dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Alisa. Boleh dibantu share screen-nya?
Oke, ini belum di share screen ya? Sudah Kak, apakah belum muncul di Zoom Kak? Ini di saya sudah muncul sih. Mungkin masih loading. Apakah di Kak Melena masih Mungkin belum loading. muncul? Belum muncul nih kebetulan. Mungkin bisa Gimana Kak? diulangi Kak, share screen-nya Oh, oke. belum muncul di layar saya. Untuk Kakak operator mungkin bisa untuk di Ya, halo, gimana? Sudahkah? sudah di share screen kembali. Apakah masih belum muncul Kak Melenda? Halo. Apakah masih belum muncul di layar Kak Melenda? Bagaimana Kak Melenda? Apakah masih belum muncul? Halo Melenda, apakah masih ada di ruangan Zoom? Untuk peserta, mohon maaf, mungkin pembicara kita masih ada kendala jaringan, jadi mohon ditunggu ya. Oke. Oke. Oke, sorry ternyata koneksi saya ini yang bermasalah. Ya, tidak apa-apa. Berarti sudah muncul sekarang ya Kak? Sudah. Oke, silakan Oke. untuk Kak Melenda. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Alisa ya selaku moderator. Jadi di sini saya langsung saja. Nama saya Merenda Ayustewati dan biasa dipanggil Merenda. Di sini pada siang kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik perbaiki keuangan bisnis. Sebelumnya saya ingin nantinya menyapa teman-teman dengan ini ya, teman-teman aja ya biar enak, biar akrab seperti itu. Oke, boleh di next operator. Nah, ngomong-ngomong tentang perbaikan keuangan bisnis nih. Kalau ngomongin tentang keuangan bisnis, menurut teman-teman pelaku UMKM, penting nggak sih pengelolaan keuangan bisnis itu? Selama saya menjelaskan tentang dengan berbagai webinar tentang keuangan bisnis, banyak sekali anggapan bahwa ketika usahanya masih kecil atau skala mikro, pendapatannya juga per hari-hari mungkin sekitar 50 sampai 100 ribu bisnisnya, itu mereka merasa belum penting, belum perlu, atau bahkan nanti saja, belum besar juga bisnis saya. Ada juga yang beranggapan, bisnis saya cuma seperti ini,
Kenapa harus pakai dikelola keuangan bisnis? Lagian ini bisnis saya sendiri, gitu. Jadi anggapan-anggapan seperti itu adalah anggapan-anggapan yang kurang tepat. Next. Nah, ternyata pengelolaan keuangan bisnis itu sangat penting. Jadi, sekecil apapun bisnismu, pastikan untuk disiplin dalam pencatatan keuangan. Next. Nah, kenapa nih pengelolaan keuangan bisnis itu penting? Di sini saya akan bahas 5 poin kenapa pengelolaan keuangan bisnis itu penting. Yang pertama, untuk membedakan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Kenapa harus dibedakan? Nih, banyak kejadian kayak gini. Bisnis saya kok kayaknya nggak ada labanya ya, gitu. Kok saya ngerasa bisnis selama ini nggak merasakan, padahal uang bisnisnya itu ternyata masuk dan terpakai oleh kebutuhan pribadi, kayak gitu. Ada juga yang sebaliknya, ketika bisnisnya itu berjalan sangat pelan, menurun, itu tidak terasa, sehingga memakan uang pribadi untuk digunakan sebagai biaya operasional bisnis. Nah, di situ tidak ada perbedaan antara keuangan pribadi dan bisnis, akhirnya tercampur dan tidak tahu mana ini yang benar, kayak gitu. Yang kedua, untuk mengontrol pemasukan dan pengeluaran. Nah, penting banget ini kita mengontrol berapa sih pengeluaran biaya operasional bisnis kita setiap hari, setiap minggunya, bahkan setiap bulannya. Dan juga mengontrol pemasukan kita, omsetnya berapa. Jadi kita bisa nih untuk mengerti, oh minggu pertama di bulan Agustus misal omsetnya 5 juta. Ternyata di minggu ketiga omsetnya cuma 2 juta. Loh, ini kenapa nih? Apa nih penyebabnya? Nah, di situ. Yang poin ketiga untuk evaluasi kemampuan dan kapasitas bisnis. Kenapa harus dievaluasi? Supaya bisnis kita bisa berjalan secara efisien. Dan kita tahu di mana batas kemampuan produksi kita, di mana batas kemampuan penjualan. Sehingga yang tiba-tiba membludak, kita bisa menangani nih. Kita bisa memperkirakan, oh ternyata saya sebulan ini bisa produksi 500, saya bisa mengeluarkan 500 barang, seperti itu. Ketika ada orderan 700, ya kita tinggal, oh gimana caranya nih bisa produksi 700 barang? Oh harus menambah ini, kayak gitu. Yang poin keempat, merencanakan pengembangan bisnis secara terukur. Kenapa terukur? Karena kita sudah punya nih data dari pengelolaan keuangan bisnis tadi. Jadi dari data tersebut, kita bisa mengukur kapan waktunya kita mengembangkan usaha, kapan waktunya kita ekspansi, atau membuka cabang, seperti itu. Dan kita bisa mentarget nih, misal, oh kira-kira 1 tahun kita bisa buka cabang nih, 1 cabang lagi. Dari mana? Dari pengelolaan keuangan tadi kita tahu, ternyata omset kita per bulan sekian, laba kita sekian, jadi kita sisihkan dari laba itu untuk pengembangan bisnis. Yang poin kelima, pengelolaan keuangan bisnis itu untuk menyiapkan dana darurat dan asuransi. Kenapa sih harus pakai dana darurat? Apa penting asuransi itu? Nah, di sini dana darurat seperti yang kita rasakan saat ini ya, kondisi pandemi dan pandemi datang tanpa aba-aba, tanpa permisi, juga tidak memberikan nafas untuk kita bersiap-siap seperti itu, maka penting sekali di sini adanya dana darurat yang kita sisihkan dari pendapatan laba bersih itu tadi. Ya, paling enggak dana darurat itu nominalnya 12 kali dari pengeluaran biaya operasional bulanan. Jadi, setidaknya kalau kondisi kita seperti ini sedang pandemi, kita masih punya nafas untuk bertahan selama 12 bulan ke depan dan juga masih bisa berusaha untuk tetap produksi, untuk berinovasi. Jadi nggak sampai kita kehabisan uang kering dan memangkas modal kerja tadi untuk biaya operasional, seperti itu. Nah, kalau asuransi untuk apa? Asuransi ini untuk jaga-jaga, karena ya kita nggak mau usaha kita kena
bencana seperti itu. Tapi kita juga harus mewaspadai adanya bencana itu, kayak tiba-tiba terjadi kebakaran atau karena konslet listrik kayak gitu. Jadi kalau ada asuransi kan ada yang membackup. Jadi nggak sampai kita memangkas dari uang dalam atau dari modal kerja kita kayak gitu. Next. Nah, tips dan trik perbaiki keuangan bisnis. Kalau kita bicara tentang memperbaiki, pasti ada yang rusak, pasti ada masalah. Jadi poin pertama di sini adalah coba kita cek kondisi keuangan bisnis kita. Jadi kita cari permasalahannya di mana nih. Jadi kita bisa cari apa sih yang terjadi sebenarnya. Omset kita turun, kenapa? Terus apa yang menyebabkan omset kita turun? Siapa yang bertugas di sini? Misal omset turun karena piutang tak tertagihnya tinggi, atau karena mana? Baru kita cari solusi itu sangat penting untuk menghindari adanya kesalahan dalam atau kerusakan dalam keuangan. Jadi di awal kita harus bisa menentukan nih modal kerjanya sekian. Oh berarti persentase untuk biaya operasionalnya harusnya sekian nih. Terus dengan biaya sekian target kita omsetnya harus sekian. Jadi harus jelas. Nanti setelah itu dari laba bersih kita kelola juga. Laba bersih ini mau dikemanain nih? Atau 20% untuk pengembangan, 20%-nya untuk dana darurat, atau jadi semua itu harus harus ada persentase, harus ada persiapan di awal, dianggarkan dulu. Jadi tahu ini kita jalannya kemana. Yang ketiga, kontrol arus kas. Jadi di sini penting banget mengontrol arus kas atau biasanya proyeksi arus kas ya. Jadi kita harus tahu nih uang yang akan masuk, uang yang akan keluar, dan perputaran uang yang ada di bisnis kita. Jadi hindari kehabisan uang tunai. Jadi kalau dalam bisnis itu ya, uang tunai itu kayak darah. Jadi kalau sampai kita kehabisan darah, manusia kalau kehabisan darah bakalan mati. Sama kayak bisnis. Kalau bisnis sampai kehabisan uang tunai, jadi bisnis nggak akan bisa bergerak. Kayak gitu. Nah, untuk memperbaiki keuangan, biasanya ketika uang ini udah surut, tapi barang masih banyak, gimana nih caranya? Ya, kita flash sale aja barang-barang atau stok yang ada. Mungkin laba yang kita dapatin, marginnya akan turun. Tapi di situ teman-teman pelaku UKM akan memegang uang tunai untuk pengembangan usaha lagi, jadi untuk berinovasi. Jadi segera dikeluarkan barang-barang yang menumpuk dan segera menginovasi lagi. Gimana caranya nih biar bisa tetap jalan kayak gitu. Next. Yang kelima nih, kelola piutang tak tertagih. Jadi kadang permasalahan keuangan itu karena piutang tak tertagihnya tinggi. Jadi kebanyakan ngutangin orang, tapi kita nggak punya rincian piutang. Kalau nggak ada pengelolaan keuangan, kadang kita nggak punya rincian piutang tuh, nggak ada pencatatannya. Jadi lupa ngutangin siapa aja, lupa mau nagih kayak gitu. Jadi banyak piutang yang tak tertagih sehingga kita juga nggak ada pemasukan. Jual secara kredit dan nggak ada uang yang masuk kayak gitu. Caranya gimana? Kalau ada piutang tak tertagih dan alot nih, coba aja kasih penawaran. Ayo, kalau kakak bayar nanti tepat waktu, saya kasih diskon 2% deh, kayak gitu. Atau tenggat waktunya 1 minggu lagi nih, kalau bisa bayar tepat waktu, saya kasih potongan deh, kayak gitu. Jadi supaya mereka juga cepat membayar dan kita juga cepat punya uang tunai seperti buat cadangan bisnis kita agar tetap jalan. Yang keenam,
Biasanya permasalahan keuangan itu karena hutang ya. Karena hutang yang terlalu banyak atau karena tidak bisa memanajemen utang dengan baik. Atau kadang eh, utang dengan bunga yang besar gitu. Itu sangat berbahaya sekali buat bisnis karena kita belum tentu bisa menjual barang dengan margin yang lebih besar daripada bunga utang tadi, kayak gitu. Jadi akhirnya nanti gali lubang tutup lubang. Nah, di sini untuk memperbaiki keuangan bisnisnya, coba dirinci dulu utangnya apa aja, bunganya seperti apa. Jadi dirinci dari utang yang memiliki bunga paling tinggi sampai paling rendah. Jadi dilunasi pelan-pelan dari utang yang paling bunganya tinggi. Jadi supaya bunganya nggak nambah-nambah terus nih. Terus usahakan kalau kita berbisnis, kita utang boleh-boleh saja, wajar-wajar saja. Cuman harusnya bayarnya tepat waktu agar tidak kena denda. Seperti itu. Poin ke-7, gunakan sistem. Bisa pakai point of sale atau aplikasi pembukuan. Nah, ini nih. Ketika keuangan bisnis itu ada masalah, biasanya masalahnya itu ada di nggak biasa mencatat atau lupa mencatat atau ketika ada pembelian juga lupa dicatat kayak gitu. Jadi karena sekarang udah sistemnya canggih ya, di luar sana itu banyak sekali aplikasi point of sale. Di Android pun juga banyak. Teman-teman pelaku UMKM tinggal buka di Google Play Store, tinggal cari point of sale, banyak banget di situ merek-merek macam-macam. Dan bisa dengan pakai aplikasi pembukuan untuk pencatatan. Jadi jangan dibikin susah kayak gitu. Karena sekarang udah digital, semuanya gampang. Bisa dipelajari pelan-pelan. Jadi meskipun teman-teman UMKM ini ada yang sudah lanjut usia nih, mungkin 10 ke atas, 50, mau mengikuti zaman, ini masih bisa kayak gitu. Karena aplikasi-aplikasi tersebut itu user friendly banget, jadi masih bisa untuk dipelajari pelan-pelan. Yang ke-8, komitmen. Jadi setelah adanya masalah tadi, kita cari solusinya, kita perbaiki, kita lakukan pencatatan, kayak gitu. Harus komitmen. Jadi terus dilakukan seperti itu. Jangan sampai lupa mencatat, nggak punya laporan keuangan, atau bingung lagi, kayak gitu. Next. Nah, di sini aku mau ngasih contoh nih, masalah-masalah yang sering terjadi. Ada 3 studi kasus kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang tidak disadari tapi terjadi. Next. Yang pertama nih, penggunaan uang bisnis untuk hal pribadi. Pemikiran yang seperti ini, ini kan bisnisku sendiri, nggak apa-apa dong aku pakai uangnya, kayak gitu. Ya nggak apa-apa, tapi harus wajar kayak gitu. Jadi kalau bisnis sendiri, ya harusnya menggaji diri sendiri. Jadi jangan sampai ketika laba 100% laba dipakai semua untuk kebutuhan pribadi dan nggak ada persentase untuk pengembangan, nggak ada persentase untuk dana darurat. Wah, itu yang bahaya. Karena bisnisnya akan stuck di situ-situ aja karena modal kerjanya tidak bertambah. Next. Kadang nih alasannya itu alasan klasik. Kadang kalau jadi pebisnis itu ingin terlihat sukses. Padahal berbisnis itu adalah kegiatan yang prosesnya panjang sekali. Jadi harus pelan-pelan. Dan kadang orang yang berbisnis biasanya ingin terlihat bisnisnya sukses, jadi cara berpakaian, cara membeli barang, hidupnya glamor kayak gitu. Padahal omsetnya juga nggak seberapa, penghasilannya juga masih sedang-sedang saja. Nah, di situ yang membuat adanya permasalahan keuangan di bisnismu. Yang ketiga nih, nggak tegaan sama kerabat yang butuh uang. Gitu. Boleh sih nggak tegaan, tapi yang dipakai ya uang pribadi kamu, jangan uang bisnis kamu, kayak gitu. Kalau uang bisnis, pastikan hanya berputar di dalam bisnismu, jangan sampai keluar.
Yang keempat, bermain judi atau hal-hal haram lainnya. Jadi jangan gunakan uang bisnis untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan bisnis seperti itu. Yang kelima, penggunaan kartu kredit melebihi kapasitas. Nih biasanya kalau udah bisnis, udah omsetnya lumayan, pakai kartu kredit, keterusan. Nggak bisa ngontrol juga. Kartu kredit ini kebanyakan sekarang udah ini ya, banyak sekali diskon-diskon, promo, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita nggak bisa bijak menggunakan kartu kredit, wah hati-hati, karena bunga di kartu kredit itu adalah bunga berjalan, seperti itu. Next. Jadi gimana nih cara memperbaikinya? Ya, kita harus disiplin dan patuhi rambu-rambu yang disepakati di awal dalam berbisnis, pisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Lalu, jangan pinjamkan uang selain uang pribadi. Pokoknya no, big no buat minjemin uang bisnis ke luar atau ke sesuatu yang nggak berhubungan sama sekali sama bisnis kamu. Yang ketiga, belilah barang karena butuh, bukan karena ingin, meskipun omset kamu melesat. Jadi kadang kalau omsetnya melesat, punya kakak kartu kredit, nggak bisa lagi nih ngebedain antara kebutuhan sama keinginan. Akhirnya loss dan bunganya semakin tinggi dan nggak bisa menutupi. Yang keempat, buang gengsi dan bangunlah inner beauty. Jadi kita berbisnis itu bukan untuk sok-sokan, bukan untuk ingin terlihat wah, tapi kita ingin membangun finansial yang baik, kayak gitu. Jadi ya ini sewajarnya saja, dan tetap kita harus bangun inner beauty. Yang harus diisi itu pikiran kita dan hati kita, seperti itu. Next. Biasanya yang terjadi di bisnis itu adanya overtrading atau perdagangan berlebihan. Kadang dapur ngebul, tapi utang dan piutang melejit. Ini dikarenakan suatu bisnis tersebut tidak tahu nih kapasitas produksinya seberapa. Jadi ketika ada orderan masuk, dihantam aja, dihajar terus. Padahal penjualannya secara kredit. Jadi modal kerjanya nggak cukup, akhirnya minjem utang. Setelah berhutang, ada lagi orderan masuk, tapi penjualannya secara kredit kita layani semuanya. Jadi kalau kita nggak punya batasannya, akhirnya utangnya makin tinggi, piutang tak tertagihnya juga makin tinggi. Akhirnya yang ada di dalam usaha kita adalah keropos. Uangnya nggak ada sama sekali, nggak ada uang tunai yang masuk, sehingga arus kasnya berantakan kayak gitu. Next. Nah, ini penyebab-penyebabnya nih. Produksi secara agresif, melebihi kapasitas kemampuan yang saya tadi bicarakan, sehingga tergerusnya modal kerja hingga meningkatnya utang. Ya, kalau persediaan atau produk yang kita produksi itu langsung laku. Kalau nggak laku, menimbun persediaan, wah, dan jika laku pun kalau dijual secara kredit meningkatkan utang tak terdagih. Sama saja, intinya nggak ada perputaran uang masuk di sini. Sehingga usaha kita kering, kerontang, nggak berdarah gitu, nggak ada darahnya sama sekali, akhirnya terancam mati. Next. Cara memperbaikinya, ya dibutuhkan laporan keuangan. Jadi dari pengelolaan keuangan tadi bisa dijadikan laporan keuangan. Setelah itu, laporan keuangan tersebut bisa menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Jadi dengan didasari laporan keuangan, insya Allah bisa keputusan bisnis kita itu bisa kita hasilkan dengan baik gitu loh. Akurat sesuai dengan keadaan bisnis kita yang sebenar-benarnya. Next. Nah, studi kasus kita yang ketiga adalah laba semu. Kayaknya untung banyak, ternyata buntung. Mungkin ada di sini yang merasa, kayaknya aku untung banyak deh, tapi kok nggak ada uang masuk, kok malah modalnya kegerus, kayak gitu. Next. Nah, ini aku kasih ilustrasi. Ada si Susi
bisnis elektronik tanpa stok barang nih. Dengan modal pribadinya 10 juta, tenaga kompensasi sahamnya 30%. Modal dari investor 700 juta dan pembelanjaan di awal 500 juta. Kas yang dipegang atau dana tunai yang dipegang itu 200 juta. Dan si Susi ini mengambil margin penjualannya hanya 20% dan berani untuk menjual secara kredit dalam tempo 45 hari. Nah, apa yang terjadi? Next. Baik. Kalau dilihat dari laporan laba ruginya, untung bisa dilihat nih. Ketika Januari omsetnya 50 juta dengan harga pokok produksinya 30 juta, biaya operasionalnya 30 juta, oh masih rugi nih 10 juta. Tenang. Di bulan Februari, omset naik. Maret juga naik. April, Mei, Juni naik terus. Dengan biaya operasionalnya yang naik di bulan April. Jadi ketika omsetnya naik 2 kali lipat lebih, biaya operasionalnya juga naik. Tapi di situ terlihat laba bersihnya. Wah, udah mulai nih laba bersihnya naik nih. Dari minus ke plus. Terus kalau di total-total lumayan nih. Laba bersih selama 6 bulan 66 juta. Wah, sebagai pemula lumayan banget. Tapi kalau dilihat dari sisi arus kasnya, next. Nah, ini yang terjadi. Adanya laba semu. Coba diperhatikan. Di laporan arus kas, dengan omset 50 juta dan saldo kasnya 200 juta, HPP 30 juta dan biaya operasional 30 juta, sisa kas kita 140 juta. Tapi semakin bulan, semakin naik omset, semakin tinggi HPP-nya, semakin banyak biaya produksinya, sedangkan pembayaran baru dimulai di bulan Maret. Di bulan Maret, sisa kas tinggal 28 juta. Dan di bulan April, omset naik lagi nih, 120 juta. Tapi saldo kasnya cuma 28 juta. Akhirnya minus. Kenapa minus? Karena pembayarannya hanya 70 juta. Uang masuknya hanya 70 juta, sedangkan kita harus mengeluarkan biaya produksi sebesar 72 juta, belum lagi biaya operasional bulanannya 40 juta. Jadi uang saldonya tergerus. Akhirnya minus deh. Nambah lagi di bulan Mei. Wah, omset meningkat. Kalau dilihat dari laba rugi, omset meningkat. Wah, keren nih omsetnya. Meningkat terus. Tapi karena nggak tahu kapasitas kita, akhirnya mengalami kerugian. Pembayarannya terlalu lama, sehingga margin 20% itu tadi tidak bisa menutupi biaya operasional bulanan. Seperti itu. Jadi di sini dikatakan laba semu yang awalnya terlihat, wah keren nih omsetnya naik terus-menerus. Ternyata apa? Modal usaha kita tergerus dengan biaya operasional yang semakin bulan semakin naik. Seperti itu. Next. Nah, jadi solusi dari semua permasalahannya apa sih? Coba disiplin pencatatan keuangan. Dari disiplin pencatatan keuangan, bisa dilanjutkan dengan pembuatan laporan keuangan. Itu sudah cukup untuk menjadi dasar, untuk menjadi pegangan buat kita, para pelaku usaha, untuk mengambil keputusan dalam usahanya. Entah kita mau ekspansi, entah kita melihat dari laporan keuangan, oh omset kita turun, langsung deh kita gimana caranya nih omset kita naik, kayak gitu. Oh piutang tak terdagihnya ternyata bulan ini tinggi, langsung deh siapa aja yang belum bayar, ayo kita follow up kayak gitu. Jadi di situ pentingnya laporan keuangan. Oke, next. Nih kalau katanya Robert T. Kiyosaki, jadi bukan apa yang kamu katakan yang bisa mengubah hidupmu,
tapi apa yang kamu bisikan dalam dirimu sendiri itu yang bisa mengubah hidupmu. Jadi katakan pada dirimu, aku harus komitmen dalam berbisnis, aku harus bisa memulai untuk mencatat keuangan bisnisku dan mulai memperbaiki keuangan bisnisku. Next. Oke, jika ada masalah lain bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Oke, next. Thank you. Jika teman-teman mau konsultasi gratis, boleh kunjungi ke Instagram saya. Keren, terima kasih Kak Melenda atas pemaparan materinya. Baik. Sangat keren banget nih. Oh ya, untuk selanjutnya mungkin bisa ini ya, kita lanjut ke acara sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang ingin, halo, apakah suara saya terdengar? Oke, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa nih untuk memberikan pertanyaannya di kolom Q&A, atau kalau ingin bertanya secara langsung bisa untuk resen ya, biar nanti dimasukkan ke panelis sama operator. Baik, mungkin ini di kolom Q&A udah ada 3 pertanyaan ini Kak, apakah bisa ya? Boleh? Boleh. Oke, untuk yang pertama ini, oke, tadi ada dari Biji Trembesi Chips. Selamat siang Kak, saya Intan, pelaku UMKM usaha kerupuk Kais Official atau kerupuk biji Trembesi di Lamongan. Izin bertanya, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ketika kita mendapat suntikan dana atau modal dari investor, menurut Kak Merenda, bagaimana tips mengelola modal tersebut dengan efektif yang bisa kami terapkan dengan mudah dalam bisnis kami? Mungkin bisa ditunjukkan juga dalam angka persentase alokasinya agar mempermudah kami melakukan aktivitas usaha. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Kak Merenda, bagaimana Kak cara menentukan nominal dalam gaji pegawai dan juga share profit dengan partner Kak jika bisnis dilakukan secara berpartner? Mungkin itu dulu Kak, bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, baik, aku jawab ya. Terima kasih Intan atas pertanyaannya. Jadi, ketika mendapat suntikan dana atau modal dari investor nih ya. Oke, kalau bisa 60-40% ya Intan. Jadi 60%-nya itu bisa dimaksimalkan untuk meng-up atau pengembangan usahanya, dikembangkan, entah itu dalam produksi, berinovasi, seperti itu. Yang 40%-nya bisa di-keep dulu nih, di-keep dulu untuk kalau usaha Intan masih belum ada dana darurat, di-keep dulu nih untuk dana darurat. Jadi ketika 60% ini jalan, terus terjadi apa-apa, kita masih bisa ada 40% untuk nge-backup. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, gimana nih Kak cara menentukan nominal dalam gaji pegawai dan juga share profit dengan partner? Nah, kalau untuk gaji pegawai, Kak Intan harus tahu dulu nih omset stabilnya berapa. Jadi kira-kira per bulannya ini omsetnya berapa dan laba bersihnya berapa. Jadi bisa oh ternyata penjualannya sekian. Lalu omsetnya sekian. Oh ternyata saya cuma butuh 2 pegawai ini. Kalau saya memperkerjakan 5 pegawai, saya nggak bisa nih, karena biaya operasional terlalu besar. Seperti itu. Terus untuk share profit dengan partner. Biasanya kalau share profit ini kita lihat dulu apa yang di-sharingkan. Entah itu jasa, atau barang, atau mungkin teman kakak mau sharing di tempat untuk berjualan mungkin. Nah, di situ juga harus dikomunikasikan dua pihak ya. Jadi misal kalau share jasa, berarti dari jasa yang dia, mungkin Kak Intan bisa kira-kira nih, misal Kak Intan sharing sama jasa fotografer untuk membranding bisnisnya, untuk pokoknya supaya kontennya bagus. Karena sekarang kan meng-up marketing dengan konten-konten nih. Biar konten-kontennya bagus nih, aku gandeng fotografer, videografer kayak gitu. Nah, kira-kira biaya videografer, fotografer nih berapa nih per bulannya? Jadi Kak Intan sharing aja, gimana kalau 10% dari pendapatan bersih
Mau nggak? Kalau mau, ayo kita kerjasama. Kalau nggak mau, kira-kira berapa nih? Kalau dia minta 20%, saya mintanya 20% sharing profitnya. Kak Intan pikir lagi, kalkulasi lagi. Kira-kira kalau 20% dikeluarkan untuk fotografer dan videografer untuk pembuatan konten, masih bisakah untuk berkembang atau nanti ketika, oh ini bagus nih, marketingnya pakai videografer. Jadi pemasarannya makin luas sehingga nanti bakalan meningkatkan penjualan. Gak apa-apa deh 20%. Yang penting eh, orang banyak yang kenal toko saya, orang bisa banyak beli, traffic saya naik, ya udah jalanin aja kayak gitu. Jadi semua itu harus harus didasari sama data. Kalau sama orang ya harus kita bermusyawarah dulu seperti itu. Oke, Baik, terima bisa dilanjutkan. kasih. Terima kasih, Kak. Untuk jawabannya, untuk Kak Intan, apakah jawabannya sudah cukup mewakili? Baik, oke. Ini ada lagi Kak dari Kak Teresa Diandra. Selamat siang, saya Teresa Diandra dari Bogor. Izin bertanya, saat pandemi seperti ini tentu banyak tantangan bisnis, namun biaya operasional tetap harus keluar. Pertanyaan saya, sejauh mana pemilik bisnis itu harus bertahan dan bagaimana tanda-tanda bisnis kita harus segera ditutup? Lalu ini juga pertanyaan kedua dari orang yang sama, yaitu apabila bisnis kita mengalami penurunan dan membutuhkan modal tambahan dari pihak luar, biasanya kita akan meminta bantuan kepada keluarga atau kerabat dekat. Nah, bagaimana sih etika atau hal apa saja yang perlu kita bahas di awal sebelum berutang atau meminta modal pada keluarga ataupun kerabat terdekat agar kita tidak merusak hubungan baik ke depannya, seperti itu. Jadi pertanyaannya ada 3 nih Kak. Pertama, sejauh mana bisnis harus bertahan di era pandemi ini? Lalu bagaimana tanda bisnis itu harus segera ditutup? Lalu bagaimana etika dan hal yang perlu diperhatikan ketika ingin atau keluarga? Seperti itu Kak. Oke, baik. Saya jawab satu-satu ya. Oke, terima kasih Teresa Deandra dari Bogor nih. Wah, jauh sekali. eh Pandemi banyak tantangan bisnis, namun biaya operasional tetap harus keluar. Sejauh mana pemilik bisnis harus bertahan? Nah, kita lihat dulu bisnisnya Teresa ini apa. Jadi, dan berapa kas yang dimiliki saat ini. Jadi arus kas saat ini seperti apa dan berapa banyak. Bisa dihitung kan kira-kira biaya operasional tiap bulan ini berapa nih? Misal biaya operasional tiap bulan 1 juta. Ternyata dananya masih 10 juta. Oh, ternyata paling enggak dengan adanya dana tersebut masih bisa bertahan 10 bulan untuk biaya operasionalnya aja. Nah, kalaupun kering kerontang, nggak ada nggak ada pemasukan, terus bisa juga dari mengurangi karyawan, memperkecil biaya operasional, atau biasanya ketika pandemi terus biasa produksi 500, sold out nih 500 produk. Ternyata pandemi cuman bisa soalnya 100 produk. Ya udah, diturunin aja kapasitas produksinya jadi 100. Jadi semampunya aja. Terus kalau bisa bertahan, pertahankan bisnisnya. Kalau bisa dipertahankan. Bagaimana tanda-tanda bisnis kita harus segera ditutup? Kalau tanda-tanda bisnis kita harus segera ditutup itu ketika benar-benar kehabisan darah dan tidak memungkinkan lagi untuk bertahan. Jadi mungkin saat ini kayak bisnis mungkin kos-kosan atau bisnis pariwisata kayak gitu kan. Ini memang benar-benar kena impact-nya banget ya, karena nggak ada orang yang pergi ke tempat wisata kayak gitu. Mungkin harus ditutup sementara agar biaya operasionalnya nggak jalan. Kita bertahan dengan tidak mengeluarkan biaya operasional kayak gitu. Karena emang nggak bakalan ada pemasukan, karena sama sekali sepi kayak gitu. Jadi tergantung dari bisnisnya Teresa nih. Harus ini lagi,
harus dilihat lagi ke dalam seperti apa kondisi bisnisnya sekarang. Untuk yang kedua, apabila ketiga ya, apabila mengalami penurunan dan membutuhkan modal tambahan dari pihak apalagi keluarga. Nah, ya, memang kalau kita berhubungan sama keluarga, berhubungan sama kerabat, bahkan teman dekat, ini sesuatu yang agak riskan ya, karena kaitannya dengan hubungan baik. Tapi nggak ada salahnya. Gimana caranya? Buatlah proposal bisnismu. Jadi bikin aja, nggak usah proposal yang terlalu kompleks, kayak gitu nggak perlu. Jadi bikin aja rincian tentang bisnismu itu apa, bergerak di bidang apa, jual apa, terus penjualannya seperti apa. Kira-kira ketika ditawarkan aja, misal ke orang tua, Pak, Bu, bisnis saya sedang kendor, saya butuh tambahan modal, seperti ini loh bisnis saya. Nanti kalau Bapak Ibu mau investasi ke bisnis saya, insya Allah nanti saya bisa berbagi hasil nih, sharing profit 10%. Dan uang modalnya nanti tetap saya kembalikan utuh, kayak gitu. Meskipun ke teman tetap kayak gitu. Dan jangan lupa untuk tetap tepati jangka waktunya. Jadi misal, ayo invest di usaha saya. Jadi usaha saya seperti ini loh, dijelasin A sampai Z. Labanya seperti ini, nanti kalau kamu invest di usaha saya, kamu dapat sharing profit 20% dari laba bersih saya dan uang kamu aman, tetap saya kembalikan full dalam jangka waktu 6 bulan. Tapi harus benar-benar dijalani dalam jangka waktu 6 bulan harus dikembalikan beserta profit-profitnya, kayak gitu. Oke, bisa dilanjutkan Kak Alisa? Oke, terima kasih untuk Kak Meda. Ini masih ada banyak nih pertanyaannya. Ini ada dari Kak Sabrina, mohon maaf belum bisa on mic. Jadi ada 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama, apabila tidak punya basic akuntansi dan tidak paham mengenai keuangan secara detail, kira-kira software apa yang paling recommended dan mungkin yang biasanya digunakan oleh Kak Merenda untuk mengatur keuangan bisnis agar tidak perlu repot-repot memikirkan keuangan dan agar saya lebih fokus juga ke diversifikasi produknya. Lalu yang kedua, menurut Kakak, untuk hutang ke bank maupun hutang lainnya, untuk bisnis sebaiknya berapa persen dari aset atau aktivitas yang kita miliki dan apa saja yang perlu kita pertimbangkan sebelum berhutang ya Kak. Terima kasih. Oke. Oke, Sabrina, terima kasih. Oke, jadi nggak punya basic akuntansi. Ini sekarang banyak ya, Sabrina, aplikasi-aplikasi point of sale. Jadi point of sale itu seperti kasir online, di dalamnya juga udah terdapat laporan keuangan, meskipun hanya sampai dengan laporan laba rugi saja. Yang sampai saat ini saya pakai adalah kasir. Jadi ada, coba dicari di Google Play Store itu, aplikasi point of sale namanya kasir, pakai Key. Itu saya pakai itu dan cukup membantu untuk penjualan secara online dan untuk mendata penjualan apa saja, dan di situ juga menampilkan pendapatan omset harian, omset mingguan, bulanan, dan arus kasnya juga ada di situ. Jadi ketika mengeluarkan uang untuk apa bisa dicatat, memasukkan uang bisa dicatat di situ. Mungkin bisa dicoba pakai itu. Lalu mungkin jika nanti Kak Sabrina mengalami kesulitan tentang keuangan, boleh banget mampir ke Instagram saya. Nanti saya biasanya sering buka question box untuk sharing-sharing tentang keuangan, kayak gitu ya. Yang kedua, menurut Kakak hutang ke bank, berapa persen dari aset? Jadi kalau dari aset, utang itu maksimal 50% dari total aset bisnis kamu. Jadi jangan sampai lebih dari 50% dari total aset. Dan usahakan tidak lebih dari 30% omset. Seperti itu. Jadi bisa dikira-kira ya, berapa nih aku boleh utang biar aman. Terus untuk mempertimbangkan
sebelum berhutang. Nah, kita sebelum berhutang harus kita pikirkan dulu untuk apa kita berhutang, digunakan untuk apa saja, dan bakalan balik modalnya seberapa. Jadi utang itu kan untuk mengembangkan usaha atau untuk scale up ya. Jadi aku mau utang nih untuk produksinya biar makin banyak sehingga penjualanku bisa makin tinggi dan labaku bisa mengikuti makin tinggi. Tapi di situ juga harus dengan perhitungan yang tepat. Terus jangan lupa dipikirin juga kemampuan dalam melunasi hutangnya. Jadi kalau kemampuan melunasi hutangnya itu misal 500.000 satu bulan, jangan sampai kita ngambil hutang yang cicilannya 1 juta per bulan. Wah, nanti kita bisa menggerus modal usaha kita nih. Bisa kering dong. Oke, bisa dilanjutkan Kak Alisa. Oke, terima kasih untuk Kak Brenda. Ini ada pertanyaan lagi dari Denik Triana. Assalamualaikum Kak, nama saya Denik. Mohon maaf izin bertanya, apa saja masalah keuangan lain UMKM yang sering terjadi dan solusi seperti apa yang bisa dipakai? Wah, kalau masalah keuangan itu sebenarnya banyak sekali dan kompleks banget ya, dari banyak sisi. Jadi dari permasalahan di marketing juga ngaruhnya ke keuangan. Dari masalah di bagian produksi juga ngaruhnya ke keuangan. Dari bagian mungkin orang yang ini nagih piutang nih. Kalau yang nagih piutangnya kurang kenceng atau lupa lelet, itu juga ngaruh banget ke keuangan. Jadi dilihat dulu nih masalahnya masalah yang seperti apa yang ada di bisnisnya, baru kita bisa cari solusinya kayak gitu. Oke. Oke, terima Next, kasih Alisa. Kak. Karena masih ada waktu untuk rekan-rekan yang masih ingin bertanya, mungkin bisa langsung resen ya, nanti dijadikan panelis oleh operator, atau bisa juga untuk ditulis di chat Zoom-nya atau di Q&A-nya. Apakah ada rekan-rekan yang masih ingin bertanya? Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang bertanya, mungkin saya ingin bertanya nih Kak. Apakah pernah nih Kakak mendampingi suatu UMKM yang emang benar-benar bisa dibilang kayak awam banget soal keuangan maupun akuntansi nih. Kan pasti banyak banget UMKM yang emang tidak expert atau bahkan tidak mempunyai ilmu di bidang tersebut. Apakah Kakak pernah mendampingi salah satu UMKM yang emang tidak tahu sama sekali mengenai keuangan, dan apakah boleh nih Kak sharing tentang pengalaman Kakak mendampingi UMKM tersebut? Boleh banget. Jadi saya punya ini ya, rekan saya itu pelaku UMKM di bisnis Semilan. Jadi emang benar-benar mulai dari nol dan nggak tahu gimana caranya memulai. Cuman taunya dia, aku bisa bikin keripik gitu aja. Keripiknya enak. Aku pernah nyoba, udah bersering aku beli. Dan dia sibuk untuk cari pekerjaan nih, pengen dapat uang. Akhirnya aku gini, kenapa kamu nggak jual keripikmu aja? Keripikmu enak loh, pasti laku. Tapi aku nggak bisa jualan, tapi aku nggak bisa nih ngitungnya. Ngejualnya dengan harga berapa nih, nanti kemahalan, nanti terlalu murah. Aku nggak bisa nih packagingnya, pokoknya kompleks sekali. Dia emang benar-benar pemula. Akhirnya aku dampingilah dari awal mulai dari, oke, kalau gitu coba kamu rinci. Kalau kamu bikin 10 kilo keripik, jadinya berapa kilo dengan bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan, biayanya berapa aja, coba dirinci aja dulu. Nanti aku bantu cara ngasih harganya kayak gimana. Terus, kamu mau marginnya seberapa besar? Atau sedang-sedang saja nih, biar cepat lakunya. Gitu. Akhirnya terus, kemasannya. Ayo, kemasannya diubah. Coba kamu bikin logo. Ayo, diurusin PIRT-nya. PRT itu gratis loh, gampang loh. Aku gitu. Jadi syaratnya ini aja. Jadi
dari 2016 saya mendampingi mungkin sekitar 6 sampai 8 UMKM, kebanyakan itu mahasiswa atau baru lulusan mahasiswa. Jadi kadang mahasiswa bingung mau cari kerja di mana, kerjaannya seperti apa gitu. Akhirnya mereka banting setir ke bisnis kayak gitu. Itu yang saya dampingi. Sampai sekarang masih, kalau bisa dicek di Instagramnya itu ada Keripikku. Itu salah satu UMKM yang saya dampingi sampai saat ini. Keren banget tadi para UMKM yang sekarang hadir di webinar ini bisa banget nih ya Kak, kalau minta didampingi buat belajar mengenai keuangan ataupun kayak pencatatan, lalu pembuatan laporan keuangan. Boleh. Mungkin Boleh banget, buat Kak. rekan-rekan bisa langsung untuk menghubungi Brenda. Nah, Boleh tadi banget. bisa menghubungi apakah Kak Brenda Kak atau platform tersendiri? Apakah Kak Brenda enggak, punya Kak. ini platform tersendiri mengenai kayak pendampingan? Oh, jadi Jadi ini ya, selama bisa langsung ini hubungi ke bisa ke IG pribadi Kak Brenda Instagram. aja. Nanti di situ saya sering sharing atau kadang buka question box. Tapi kalau emang masalahnya tuh urgent dan perlu sharing langsung, nanti kita bisa sharing melalui WA pribadi saya. Gitu. Oke, siap. Oh iya nih Kak, terus kan juga banyak banget nih UMKM yang apa ya, istilahnya ya udahlah asal untuk rugi atau labanya tuh nanti urusan belakang. Itu kan juga bahaya banget nih buat para pelaku UMKM, apalagi di pandemi seperti ini. Nah, ini mungkin juga masih banyak para apa ya kayak UMKM yang masih belum sadar bahwa keuangan ini juga sangat penting. Bisa dibilang kayak peran paling penting di suatu bisnis. Apalagi di bisnis ini kan untuk dinilai layak atau tidaknya suatu bisnis untuk didirikan atau untuk berdiri beberapa tahun ke depan kan biasanya untuk tahap akhirnya dianalisis dengan aspek keuangan. Nah, itu apakah para UMKM ini juga perlu nih Kak belajar mengenai penganalisis menganalisis kelayakan bisnis dari sisi keuangan. Soalnya kan agak juga nih menganalisis kelayakan bisnis dari aspek keuangan, di mana KPV-nya, belum menghitung IRR-nya, lalu menghitung kayak proyeksi laba ruginya. Nah, apakah para UMKM ini perlu juga untuk belajar seperti hal-hal itu Kak? Karena kan biar bisa bertahan untuk beberapa tahun ke depan dan bisa menilai apakah bisnis ini saya layak atau tidak, seperti itu. Gimana? Apakah para UMKM ini Kak? Oke, itu cukup ini ya, cukup ribet ya. Jadi kalau skala UMKM itu yang paling penting itu ya catatan keuangan dulu. Karena di catatan keuangan aja nih masih dibilang ribet, masih dibilang males, capek, nggak sempet, nggak ada waktu kayak gitu. Tapi ketika nanti usahanya udah berjalan 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun bahkan ya. Terus ketika nanti punya tim, nah sebagai pelaku usaha bisa nih kita mulai untuk mempelajari lebih dalam lagi usaha kita. Kira-kira udah 2 tahun jalan, kira-kira 10 tahun, 5 tahun ke depan deh, 5 tahun ke depan nih, usahaku ini masih bisa nggak sih, masih proper nggak sih untuk terus kita dilanjutkan, atau nanti harus bikin apa ya, harus buka usaha apa lagi ya, kayak itu, buat batu loncatan kayak gitu. Jadi emang perlu belajar untuk itu, tapi nggak untuk pemula. Jadi ketika bisnisnya udah berjalan cukup lama kayak gitu, boleh sebagai pelaku UMKM, boleh nih kita upgrade ilmu. Karena sebagai pebisnis kita harus tetap terus belajar, jangan sampai berhenti belajar karena era digital udah makin makin baik lagi, banyak lagi perkembangannya. Jadi jangan sampai nih kita sebagai pebisnis ketinggalan nih, jangan sampai. Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Kayak gitu, Kak.
Oke, terima kasih Kak. Mungkin dari para peserta ada yang masih ingin bertanya, karena masih ada waktu sekitar 5 menit lagi nih untuk di sesi akhir. Bisa langsung untuk ini ya, raise hand, biar nanti sama operator dimasukkan ke panelis, biar bisa langsung bertanya nih ke Kak Enda. Oke Kak, mungkin peserta yang ingin bertanya, saya juga ingin menanyakan nih, mungkin dari peserta ada yang lupa. Tadi kan ketika mengelola keuangan itu kan harus dipisahkan nih antara uang bisnis atau uang usaha dengan uang pribadi. Namun kan gimana ya, kenyataannya di lapangan itu kebanyakan emang mereka melakukan bisnis ini untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti itu. Kayak contohnya penjual makanan yang omset perharinya juga nggak terlalu banyak, otomatis kan dan nggak ada pemasukan lain selain dia berjualan itu, otomatis apa ya, pendapatan yang didapat pada hari itu juga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Iya, baik. Emang nggak bisa dipungkiri ya. Memisahkan antara uang usaha dengan uang pribadi seperti itu. Itu kira-kira bagaimana ya Kak? Apakah dipisahkannya secara 100% emang benar-benar bisa, atau ada solusi lain untuk fenomena seperti itu Kak? Sebenarnya bisa ya, 100% dipisah itu bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena dalam usaha ketika kita punya laba, misalnya satu hari ini laba bersihnya 100.000. Kita cara memisahkannya itu untuk menggaji diri sendiri. Jadi dari usaha tadi bukan berarti hasil usaha ini 100% nih hak saya, nggak kayak gitu. Jadi biarkan usaha ini tetap berjalan, dari 100% laba, ambillah 80%-nya aja untuk kebutuhan hidup, untuk menggaji diri sendiri. Biasanya kalau kayak tempat makan atau warung-warung kayak gitu, warung-warung kecil itu kan ini ya, langsung dihabisin hari ini. Dapat 100.000 ya 100.000 dipakai, atau pokoknya langsung diiniin lah buat besok lagi kayak gitu. Atau diambil untuk diri sendiri atau kebutuhan hidup kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa kok 80% aja untuk diri sendiri. 20%-nya buat apa? Ya buat pengembangan bisnisnya tadi. Seenggaknya dari warung kelontong atau tempat makan yang kecil kayak gitu bisa membesar jadi depot atau jadi kafe, mungkin kafe dan resto. Dari 20% uang yang kita tabung tadi, sedikit-sedikit setiap hari 20%-nya disisihkan. Jadi modal kerjanya itu bisa makin besar. Kayak gitu, nggak stuck di situ-situ aja. Jadi kan ada nih ya warung makan yang mungkin dari tahun 90 sampai sekarang ya penampakannya seperti itu-itu aja gitu. Karena dari situ tadi kita nggak bisa ngebedain, harusnya uang bisnis itu kita bedain nih. Kalau kita ingin berkembang, kita juga harus berubah, harus komitmen. Kita harus bisa ngerem diri sendiri untuk, oh 80% aja deh cukup buat biaya hidup. 20%-nya kita tabung buat ngembangin bisnis, supaya bisnisnya nggak segini-gini aja. Masa sih kita nggak mau bisnis kita makin gede, bisnis kita berekspansi, bikin cabang di mana-mana mungkin. Jadi scale up, labanya bisa makin gede lagi, ya kita harus bersusah payah dulu di depan kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Merenda. Semoga bisa menjawab keresahan para UMKM ini mengenai cara mengelola keuangan bisnis, baik di era sebelum pandemi maupun yang di era pandemi ini. Oke, mungkin karena waktu untuk sesi tanya jawab udah berakhir, mungkin cukup sekian saya menemani Kak Merenda untuk pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih ya Kak Merenda untuk waktunya dan pemaparan materi materinya yang sangat luar biasa, dan juga telah menjawab nih berbagai pertanyaan yang telah ditanyakan oleh para peserta. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah sangat antusias dan aktif untuk bertanya pada sesi tanya jawab kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Merenda bisa bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan oleh kita semua dalam dunia bisnis atau dunia usaha.
Dan semoga nih bisnis atau usaha para peserta atau para rekan-rekan yang hadir pada kali ini segera lancar bisnisnya dan bisa bertahan meskipun di era pandemi ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Merenda untuk pemaparan materinya. Dan saya Alison Aziza, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Alisa selaku moderator saya sampaikan ya. Jadi gitu nih teman-teman, bener banget dari kata dari Kak Merenda, kalau kita tuh tetap harus mengupgrade ilmu gitu ya. Nah, sesi selanjutnya nih yaitu pengisian form evaluasi kepada kakak-kakak panitia yang bertugas. Saya persilahkan untuk mengirimkan link form. Oh, maksud saya ini link form feedback di chat box ya kepada teman-teman operator. Saya persilahkan. Sambil nunggu teman-teman semua isi link feedback, mungkin dari Kak Merenda masih di sini nggak ya? Udah Iya, live ya? masih di sini. Oke, mungkin Kak Merenda bisa kasih closing statement nih buat teman-teman UMKM. Oke. Mungkin yang perlu saya tanamkan di sini, ayo kita mulai berbisnis dengan baik dan benar. Caranya mulai mencatat. Jadi jangan malas-malas untuk mencatat. Dari pencatatan tersebut kita bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan untuk bisnis kita. Jadi saya ingin tanamkan ke teman-teman bahwa keuangan itu hal yang krusial dalam berwirausaha, dan jangan lupa untuk tetap semangat, upgrade ilmu, upgrade diri, dan tetap terus belajar untuk keberlanjutan bisnis kita. Semangat! Oke, terima kasih Kak Merenda untuk ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Bener banget tuh teman-teman, kita tuh harus bener-bener ngelola ya keuangan, karena krusial banget kalau nggak dikelola malah bikin boros gitu ya Kak Merenda ya. Nih, untuk sesi yang terakhir nih teman-teman, yaitu ada sesi dokumentasi yang bakalan dipandu oleh kakak-kakak panitia. Untuk kakak-kakak panitia yang bertugas, saya persilahkan. Jadi, teman-teman nanti juga bisa tolong untuk diaktifkan ya fitur kameranya. Iya, halo. Sekarang sesi dokumentasi ya teman-teman. Untuk teman-teman peserta yang dijadikan panelis, boleh silakan aktifkan kameranya ya teman-teman. Terima kasih. Kita tunggu sebentar untuk peserta naik ke panelis ya. Ini ada 2 slide. Mohon teman-teman untuk menghidupkan kamera. Terima kasih. Ya, ini sudah mulai banyak yang menghidupin kameranya ya. Satu slide ada 2 sesi. Kita mulai aja ya teman-teman. Di slide pertama, senyum ya teman-teman, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi untuk slide pertama. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. Senyum ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi untuk slide kedua. 3,
2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman operator saya sampaikan. Terima kasih juga untuk Kak Merenda atas semua ilmu yang bermanfaat hari ini. Terima kasih untuk Kak Alisa, teman-teman peserta, dan juga panitia yang bertugas. Nggak kerasa akhirnya kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Merenda hari ini bisa sama-sama memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa sama-sama kita terapkan ya teman-teman di kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan berbisnis. Jadi mohon maaf nih teman-teman kalau hari ini saya selaku MC ada salah kata maupun perbuatan. Semoga semuanya hari ini selalu tetap sehat dan juga tetap jaga kesehatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau gitu saya Azza Fursiani Salsabila pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.